Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Iwa Zahra. Saya berasal dari kelas Agroteknologi C, NIM 202202100095, ingin mempresentasikan tentang paper yang telah saya buat yang bertemakan tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam harus memiliki perangkat yang dapat menyatukan semua keragaman. Berdaulat bertumpu pada konstitusi, bukan pada kekuasaan individu. Negara hukum Indonesia yang pada saat itu merupakan dasar dari falsafah hidup nasional atau Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku. Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan ground norm dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Interpretasi norma hukum dalam UUD 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Kemudian Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh Bapak Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam membangun negara hukum di Indonesia. Yang pertama yakni pelaksanaan sila ketiga Pancasila sebagai dasar negara hukum Indonesia. Sila Kesatuan Indonesia, Keluarga Negara Indonesia dalam Pancasila pada dasarnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara bangsa. Bangsa yang mau bersatu dipersatukan oleh kesatuan alam, bangsa yang terikat pada tanah air. Yang kedua yaitu Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum atau legal policy, atau dapat digunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan atau policy making di bidang hukum dan perundang-undangan maupun di bidang sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.